Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang difusi. Anggota kelompoknya adalah Abdan, Amelia, Javier, Leviana, Rafil, Raya, dan Sasidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang difusi. Istilah difusi berasal dari bahasa Latin, yaitu diffunder yang artinya menyebar. Dalam ilmu biologi, pengertian difusi adalah proses menyebarnya molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, lalu ke konsentrasi yang tidak terpengaruh oleh faktor konsentrasi larutan. Tetapi hanya diperlukan energi pengaktifan saja yang disebut dengan transfer aktif. Proses difusi dalam pengangkutan zat melalui membran sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu difusi sederhana dan difusi dengan fasilitas. Difusi sederhana adalah zat terangkut dari gradien atau daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke gradien yang konsentrasinya lebih rendah dengan molekul terbatas. Sedangkan difusi dengan fasilitas adalah zat tersalurkan melalui fasilitas tertentu seperti adanya pori-pori membran atau zat karir atau zat pembawa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil partikel, semakin cepat pula partikel tersebut bergerak, maka kecepatan difusi akan semakin tinggi. Yang kedua, ada ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat difusi akan bergerak. Yang ketiga, ada luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang keempat, ada jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. Dan yang terakhir, ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka partikel memperoleh energi sebagai penggerak dengan lebih cepat. Semakin cepat juga kecepatan difusinya. Kali ini, kami akan memperlihatkan proses difusi dengan menggunakan air tawar sebagai pelarut konsentrasi rendah atau hipotonis dan teh celup sebagai pelarut konsentrasi tinggi atau hipertonis. Kami menggunakan dua jenis suhu, yaitu suhu tinggi dan suhu normal. Dari sini, kami akan melihat bagaimana berpengaruhnya suhu dalam proses difusi. Pertama, kami akan memasukkan teh ke dalam kedua gelas tersebut. Lalu kami diamkan selama beberapa menit. Setelah 1 menit kami diamkan, sudah terlihat adanya perbedaan antara gelas yang berisi air bersuhu tinggi dan air yang bersuhu rendah, di mana partikel teh sudah menyebar di dalam air bersuhu tinggi, sehingga air telah berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Sedangkan teh air bersuhu rendah belum sama sekali menyebar, sehingga air masih tidak berwarna. Sudah 2 menit kami diamkan. Partikel teh dalam air bersuhu tinggi sudah semakin meluas, yang menyebabkan perubahan warna yang menjadi merah lebih pekat dibandingkan dengan gelas yang berisi air suhu rendah, yang dimana teh masih belum menyebar, sehingga warna air masih bening. Setelah 5 menit kami diamkan, teh akhirnya menyebar dengan perlahan di air bersuhu rendah yang menyebabkan perubahannya warna air dalam gelas menjadi warna kuning pucat. Sedangkan gelas satu lagi, teh sudah semakin menyebar dan dapat dilihat dari warnanya yang sudah semakin merah pekat. Kesimpulan yang kami dapat dalam praktek ini adalah larutan konsentrasi tinggi akan lebih cepat menyebar dalam larutan konsentrasi rendah yang bersuhu tinggi. Terlihat bahwa gelas 1 lebih berwarna merah pekat dibandingkan gelas 2.